Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kalau saya memberitakan begitu, saya tidak mau mengatakan Tuhan itu Tritunggal, karena kalau saya katakan Tuhan itu Tritunggal, nanti muslim nanya sama saya, di mana? Yang ada di sini Esa bukan Tritunggal. Sesama Tritunggal pun berdebat. Saya itu teman-teman udah capek yang kayak begitu tuh, udah capek. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian bahas Tritunggal. Tritunggalnya versi siapa? Tritunggalnya versi Esra Sohu nggak sama dengan Tritunggalnya Bobo. Tritunggalnya Bobo nggak sama dengan Tritunggalnya Elia Biro. Tritunggalnya Elia Biro nggak sama dengan Tritunggalnya MYM. Nggak sama. Kita orang Kristen, Islam dan Kristen itu sudah menjadi-jadi, sudah pada tahap yang menyesatkan orang. Nih, misalnya nih, Anda lihat ini, jadi saya cinta Yesus because Jesus is Muslim, karena Yesus adalah seorang Muslim. Ini video teman-teman bagaimana pemahaman isi kepala dari Edis TV untuk Tritunggal teman-teman. Dan dia menjelaskan juga di sini bagaimana keselamatan itu didapatkan, tujuannya untuk mendapatkan surga itu. Bagaimana caranya? Penjelasan ini disampaikan oleh Edis TV teman-teman. Dan di sini spesialnya lagi terkhusus nanti di akhir ini kepada umat ya di luar dari Kristen ya teman-teman ya. Perlu kalian pahami beberapa menit ke depan dan siapkan konsentrasi tinggi. Dengarkan video ini. Nah, bagaimana dengan saksi Yehova itu nggak percaya dengan yang namanya Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia percaya bahwa hanya percaya Bapa itu yang Tuhan sendiri gitu. Tapi maksudnya saya nggak ngerti bang, saya nggak pernah ketemu dengan orang-orang saksi Yehova, nggak pernah ketemu. Saya nggak tahu. Jadi saksi Yehova itu pahamnya gimana? Mungkin saya pelajari dulu. Nggak ngerti saya. Oh, gitu ya bang ya. Oke lah bang, oke. Oke ya, jadi ya. Oke. Jangan cepat-cepat mengadili orang bang, jangan cepat-cepat menghakimi seseorang ya. Oke, saya turun bang. Siap. Oke. Makanya teman-teman yang saya sampaikan itu begini, yang penting itu adalah bagaimana seseorang mengasihi Yesus. Kan ada lagunya, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Yesus itu dibuktikan dengan apa? Dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Bagaimana seseorang dikatakan mengasihi Yesus kalau tidak melakukan perintah-perintahnya? Begitu. Makanya teman-teman saya itu sebenarnya berpesan supaya apa? Hentikan debat-debat dogma itu. Begitu. Hentikan pemahaman-pemahaman yang masih multitafsir, pemahaman-pemahaman yang bukan ranah kita. Hal-hal surgawi, hal-hal yang di atas sana, tentu tidak semuanya kita selami, begitu loh. Yang penting kita di dunia ini adalah melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Apa perintah Tuhan Yesus? Hendaklah kita semua saling mengasihi. Kan itu. Ya, cuman banyak orang salah paham, bang. Kamu mengasihi Muslim, kok kamu ngomong-ngomongin mereka? Gini loh, yang saya pelajari di dalam agama Islam itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang Islam. Saya cuma mau bilang begini, teman-teman, para apologet yang lain nih, yang merasa bahwa metodenya itulah yang paling benar. Jam terbang seseorang itu menentukan bagaimana cara seseorang melakukan. Ya, bagaimana dia melakukannya itu, caranya itu ditentukan dari jam terbangnya. Nah, saya ini punya jam terbang 13 tahun berhadapan dengan orang-orang Islam. Nah, ketika saya berhadapan dengan mereka, saya itu tidak mau menggunakan istilah-istilah yang nanti malah membawa kepada satu keruwetan, begitu loh. Saya tidak pernah menyalahkan kalau kamu mau menggunakan metode yang seperti itu, silahkan. Kan orang pada ngomong tuh, Deki nggak ada, siapa ngomong begini. Edis itu yang dibahas Islam aja terus. Mana ada dia bahas Injil? Kalau berapologet itu bukan begitu. Kalau berapologet itu kamu beritakan Injil sama dia, jangan kamu beritakan Quran. Masalahnya begini, Deki Gadas. Masalahnya saya itu, metode saya bukan seperti kamu. Metode saya itu adalah saya cabut dulu dia dari kepongahan, baru saya beritakan kepada dia kebenaran. Kalau kamu, metodemu mungkin berbeda, tapi tidak saya salahkan metodemu, enggak. Cuman kalau saya, pengalaman saya nih, kalau dia masih percaya kepada yang satu itu, biasanya akalnya macet, mau kita beritakan pun, ya tetap sulit. Nah, nanti kalau dia sudah lepaskan itu, baru kita beritakan kepadanya kebenaran. Itu metode saya. Tapi saya pun tidak pernah memaksakan metode saya itu harus kau lakukan. Enggak. Kita punya metode masing-masing. Datang lagi orang mengkritik, oh, Bang Edis, harus kita Tritunggal begini. Gini loh, mungkin kalau kamu metodemu seperti itu, silahkan. Kalau saya itu harus menjelaskan dulu dari yang dasar. Makanya saya bikin background seperti ini. Nih ya, kalau saya menggunakan apa yang tertulis dalam Injil saja. Misalnya begini nih. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu
Esa. Nah, kalau saya memberitahukan begitu, saya tidak mau mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Karena kalau saya katakan Tuhan itu Tritunggal, nanti Muslim nanya sama saya, di mana? Yang ada di sini Esa bukan Tritunggal. Tetapi mungkin maksudnya orang itu ingin menjelaskan bagaimana Tuhan yang Esa itu. Tuhan yang Esa itu Tritunggal begini. Kalau itu metodemu silakan, tetapi saya tidak menggunakan metodemu. Begitu loh. Yang saya beritakan apa yang tertulis saja di dalam Injil. Karena nanti kalau saya menggunakan metodemu, nanti orang nanya Tritunggal versi mana? Karena ada Tritunggal versi Ortodoks, ada Tritunggal versi ini. Tritunggalnya lain-lain, nggak sama. Sesama Tritunggal pun berdebat. Saya itu teman-teman udah capek yang kayak begitu itu udah capek. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian bahas Tritunggal. Tritunggalnya versi siapa? Tritunggalnya versi Esra Soru nggak sama dengan Tritunggalnya Bombo. Tritunggalnya Bombo nggak sama dengan Tritunggalnya Elia Miron. Tritunggalnya Elia Miron nggak sama dengan Tritunggalnya MYM. Nggak sama. Makanya saya bilang, orang yang debat soal hal-hal yang metafisik, biasanya nggak ada buahnya. Nggak berbuah. Coba, liatin orang yang debat-debat kayak begitu, subordinat. Kalau kamu tidak mengakui donatur begini. Mereka malah gontok-gontokan. Untung mereka tidak bantai-membantai seperti Kadrun. Kadrun itu teman-teman, masalah Allah itu duduk atau enggak, itu mereka bunoy-bunoyan. Al-Quran berkata bahwasanya Allah duduk di arsy-Nya. Ini duduk di arsy nih. Muslim bilang, masa Allah bertempat? Allah tidak bertempat. Kalau dia bertempat, berarti dia lebih kecil daripada tempat itu. Tapi Al-Quran bilang dia duduk di arsy-Nya. Ribut orang. Kafir mengkafirkan. Yang kayak begitu itu, teman-teman, itu di zaman IQ gorila. Teman-teman, apa kita itu dipaksa sih harus mengetahui hal-hal yang kosmik? Teman-teman ketahuilah, ada hal-hal yang metafisik yang nggak nyampe, akal manusia itu nggak nyampe. Makanya teman-teman, orang yang debat dogma, orang yang diskusi debat hal-hal yang begitu, nggak ada buahnya. Yang ada mereka perpecahan, saling mengkapir-kapirkan, bermusuhan. Teman-teman, saya kan sudah bilang kemarin, masuk surga, ujian, maksudnya diselamatkan, atau seandainya ada dibentuk panitia surga, orang diselamatkan tuh bukan kayak begitu, bukan karena begitu. Masa mau masuk surga pertanyaannya begitu? Udin, silakan masuk. Udin, hari ini adalah seleksi masuk surga. Ya, Pak Malaikat. Oke, Udin. Kamu percaya nggak dengan subordinat? Setara. Oh, surga. Berikutnya. Joko. Ya. Ya, Joko. Ya, gimana Pak Malaikat? Kamu percaya nggak dengan kesetaraan? Tidak setara. Neraka. Apakah seperti itu? Bible itu berbicara hal-hal yang metafisik. Kalau kita berbicara Bible, ada hal-hal yang menjadi urusan Tuhan. Urusan kita bukan itu. Apa kamu pernah tahu? Apa kamu pernah tusuk? Pernah? Urusan kita adalah bagaimana kita hidup meneladani Tuhan kita. Kita sudah mirip belum sama Tuhan Yesus? Setiap hari. Itu kan? Apakah kita sudah mirip dengan Tuhan Yesus? Apakah kita mirip dengan iblis? Apakah kita sudah menjadi segambar dan serupa dengan Yesus? Apakah kita sudah segambar dan serupa dengan iblis? Itu. Makanya jikalau ada panitia masuk surga, yang dilihat itu pasti itu. Bukan hal-hal, kamu gimana? Paham kamu? Apakah kamu mengakui subordinasi? Tidak. Itu ujian masuk teologi, bukan ujian masuk surga. Ya, gimana lah, pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan. Bahkan teman-teman ya, kalau kita baca Injil, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada orang lain yang di sampingnya berkata begini, ingatlah aku ya Yesus apabila engkau datang sebagai Raja. Nggak ada di situ Tuhan Yesus, kamu mengakui subordinat? Saya setara nggak dengan Bapak? Tidak setara. Neraka. Apa seperti itu teman-teman? Bukan seperti itu. Ada hal-hal yang tingkat intelijensi kita itu berbeda.
Nggak sama kita memahami Bible itu untuk hal-hal tertentu, hal-hal yang kosmik. Jangan kalian orang-orang muslim yang nonton langsung euforia. Ngaca dia dengan yang terjadi di tengah-tengah orang Islam. Di tengah-tengah orang Islam, perdebatan hal-hal yang seperti itu sudah memakan korban jiwa banyak. Di Kristen juga banyak. Ayo kita berkaca kepada sejarah. Berapa banyak nyawa melayang, korban jiwa melayang gara-gara beda dogma. Anda tahu Protestan dan Katolik, lihat sejarahnya berdarah-darah. Anda tahu itu? Beda apa? Beda dogma. Lihat Sunni, lihat sekte-sekte Islam. Berbeda pendapat. Mu'tazilah berbeda. Nanti aliran Ma'rifat itu, Islam Ma'rifat itu beda lagi. Beda-beda semua. Makanya kadang-kadang kita ini membahas hal-hal yang tidak substansial. Gitu loh. Orang Islam itu masalah kunut sama nggak kunut itu udah gontok-gontokan setengah mati. Gontok-gontokan. Coba tanya Muslim, kunut sama nggak kunut sampai hari ini belum kelar. Belum kelar. Islam versi Syiah, Islam versi Sunni beda lagi. Ya. Mu'tazilah pandangannya beda lagi. Beda-beda semua. Di dalam Kristen, kita harus akui banyak perbedaan itu. Sesama Tritunggal beda. Nggak percaya, kamu tanya aja, beda. Beda. Makanya teman-teman, kalau main catur itu yang dipegang itu rajanya, bukan pionnya. Begitu juga kekristenan itu, intinya jantungnya adalah supaya kita hidup seperti atau supaya kita meneladani Kristus. Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita? Kalau Yesus sudah menjadi Tuhan kita, artinya dia memerintah. Kalau Yesus memerintah, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Begitu. Coba, apakah hari ini yang memerintah Yesus atau yang memerintah adalah iblis? Apakah hari ini yang memerintah kita adalah hawa nafsu kita? Sudahkah Sang Firman itu menjadi otoritas di dalam hidup kita? Sudahkah Sang Firman itu memerintah? Itu esensi dari kekristenan. Bukan, sudahkah kamu paham ordinasi subordinat? Paham binatur? Masalahnya kamu aja nanti ditanya juga peninju. Saya tidak menyalah-nyalahkan itu, enggak. Itulah ilmu tambah-tambahan lah. Mungkin kamu suka hal-hal memahami yang dalam. Monggo, silahkan. Begitu. Tapi esensinya itu bukan itu. Begitu. Karena nanti kalau ada ujian masuk surga, pasti bukan itu yang dilihat. Yang dilihat itu kamu sudah mirip dengan Tuhan Yesus atau belum. Kalau kamu mirip sama setan, ya pasti dicampakkan ke neraka. Itu. Bukan, apakah kamu sudah paham hipostasis union? Paham? Surga. Bukan itu, masa seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman mengerti. Kalaupun kita berbeda cara penyampaian, hendaknya kita saling menghargai. Saya pun tidak pernah menyalah-nyalahkan Elia Miron. Saya tidak menyalah-nyalahkan metode teman-teman yang lain. Pakai metodemu, begitu. Ketika kau pakai metodemu, ada nggak buahnya? Puji Tuhan kalau ada buahnya, puji Tuhan kalau ada yang nyambung. Begitu, ya kan? Saya menyampaikan ini bentuk kasih sayang saya. Jangan Anda salah pahami. Sekalipun saya debat dengan orang-orang Islam, percaya, kalau ada orang Islam datang ke rumah saya masakin dia yang enak-enak. Kalau ada Muslim datang ke tempat saya masakin yang enak-enak. Saya suruh makan, saya bersihin tempat tidurnya, saya suruh dia tidur di situ. Saya siapin handuknya, saya ladenin dia. Saya mengasihi, justru karena saya mengasihi, saya kasih tahu ini loh, yang kamu percayain ini kayak begini. Kalau kamu bilang bahwasannya saya diajari untuk mengasihi, itu nggak ada, ajaranmu bukan begitu. Berbeda 180 derajat, satu ke kiri, satu ke kanan. Itu yang mau saya luruskan. Ketika saya luruskan, ya jangan dibilang penistaan agama. Masa mau kamu bilang penistaan agama sementara agamamu memfitnah Yesus kami sebagai seorang Muslim? Ketika kamu memfitnah Yesus kami sebagai orang Islam, disitulah saya menjawab kalian. Itulah yang saya luruskan. Bahkan sekarang, orang Muslim sekarang mau membuat hari Natal 25 Desember menjadi hari mualaf sedunia. Nah, di sinilah saya bentuk kasih sayang saya kepada sesama manusia meluruskan. Ya. Saya kasih tunjuk nih.
Saya akan tunjuk kepada kalian fitnah orang-orang Islam kepada kekristenan. Fitnah orang-orang Islam terhadap kekristenan itu sudah menjadi-jadi, sudah pada tahap yang menyesatkan orang. Nih, misalnya nih, Anda lihat ini, saya cinta Yesus because Jesus is Muslim, karena Yesus adalah seorang Muslim. Tidak merayakan Natal, tahun baru Masehi, tidak mengikuti widahnya penyembahan selain Allah, ya, mencintai Isa sebagai hamba dan Rasulnya. Nah, nih. Yang dibahas Isa, tapi yang ditulis di sini Jesus is Muslim. Nah, yang kayak begini yang saya luruskan. Kalau kamu mengatakan Yesus sebagai Muslim, artinya Anda membuat ajaran Islam itu adalah ajaran Yesus. Nah, saya bilang ajaran Islam bukan ajaran Yesus. Ajaran Islam di dalamnya berisi kekerasan dan kebencian terhadap Yahudi dan Nasrani. Ketika saya bilang ajaran Islam berisi kebencian kepada Yahudi dan Nasrani, orang-orang Muslim marah. Katanya saya memfitnah, menista agama Islam. Kalau saya menista agama Islam, naik kemari, buktikan. Di dalam hadis disebutkan, Muhammad berkata, jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Terus banyak orang, kamu ini ya perusak kerukunan. Memang teman-teman, kalau Muslim bahas agama Kristen, itu namanya syiar dan dakwah. Kalau Kristen membahas agama Islam, itu namanya merusak kerukunan. Kalau Zakir Naik membahas agama Islam di atas panggung, itu namanya dakwah supaya orang-orang kafir bertaubat. Kalau Teknis TV berbicara dari media sosial begini, itu namanya penistaan agama. Jadi memang teman-teman, kesimpulan itu hanya diambil oleh orang Islam saja. Ya, itulah teman-teman yang terjadi. Ya teman-teman, mari teman-teman kita harus tetap perjuangkan supaya apa? Supaya terjadi saling memahami satu sama lain di antara kita, begitu ya. Jadi teman-teman yang Muslim, jangan kalian salahkan saya ketika saya membahas agamamu. Karena apa? Karena ustadz-ustadzmu, ulama-ulamamu membahas agama kami. Itulah saya tanggapi teman-teman. Kalau misalnya pernyataan saya salah, silahkan buktikan di mana salahnya. Dari yang disampaikan Edis TV ini teman-teman, menurut kalian gimana? Coba tinggalkan di kolom komentar pendapat yang disampaikan Edis TV. Jejak kalian tinggalkan di komentar teman-teman. Subscribe bagi yang belum, dan nyalakan juga loncengnya agar saya mengupload video-video terbaru kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.